Waddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa diberikan waktu oleh Allah meringankan langkah kaki kita menuju Mushola Adagirin dalam memenuhi undangan Thayyibul Ilmi atau pengajian rutin RW 13 yang insya Allah tiap bulan akan kita laksanakan dan tepatnya bergilir, dan pada hari ini di Mushola Blok C yaitu Mushola Adagirin. Selawat salam kita aturkan pada baginda dengan umat kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta duriannya, dan kita semuanya insya Allah kita sambut capaiannya di yang akan nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah sebelum kita mulai acara ini mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan vibratus suratul Fatihah ini apa yang kita niatkan kita ini nanti ngaji insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Taala. Apa yang disampaikan dari guru kita Ustaz tadi insya Allah bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari nanti, dan begitu kita keluar dari majlis ini insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah SWT, dikabulkan hajat-hajat kita dunia dan hajat-hajat akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita mulai, mari kita baca surat Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Fatihah ini kita dapat keberkahan dari Allah SWT. Kita bersama Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Langsung saja acara yang utama hari ini adalah Mu'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita sekitar yaitu Ustaz Agin dengan mengambil tema bahagia yang hakiki. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes ibu-ibu dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan para alimul ulama, para asatidz, kemudian yang saya hormati para ketua DKM, ketua RT dan RW. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ta'lim ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimakumullah, salah satu kewajiban seorang muslim dan muslimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mengkaji ilmu agama ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam, harus terus mengkaji ilmu agama ini. Bahkan kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi, sebelum ruh ini dicabut oleh Allah, terus kewajiban kita untuk menggali agama ini, untuk mengkaji agama.
Apa sih manfaatnya kita diwajibkan terus untuk ngaji gitu? Salah satu tujuan diwajibkannya kita untuk terus mengkaji ilmu agama ini adalah dalam rangka memahami yang disebut namanya maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini, menurunkan syariat ini, apa sih maksud dan tujuannya? Supaya keberagaman kita itu tidak menjadi seperti agama yang tanpa ruh. Oleh karena itu banyak sekali fenomena orang yang beragama tanpa ruh, dia memang seolah-olah menjalankan agamanya, tetapi di satu sisi juga terkadang melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya kenapa kita diwajibkan terus untuk menggali ilmu agama ini, supaya sampai kepada pemahaman, bahkan kita bisa merasakan kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Jadi maqasidus syariah ini nanti manfaatnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan dalam beragama ini. Ada kenikmatan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi. Di sisi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala juga, ketika kita sampai kepada maqasidus syariah, tujuan-tujuan yang kita pahami dari Allah menurunkan syariatnya ini adalah wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, sehingga di dalam hati kita itu ada semacam alarm, ya. Alarm penolakan ketika ada amal apapun, ketika ada kondisi apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati ini oleh Allah diberi alarm sehingga bisa menolak. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Kalau sampai di tingkat ini maka Allah menyebutnya ulaika humur rasyidun. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu kepada kita, ya. Terus kita mengkaji ilmu agama ini, ya, karena ini merupakan kewajiban. Jemaah rahimakumullah, malam ini tema kita adalah mengkaji berkaitan dengan kebahagiaan yang hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala. Rujukan kita adalah surat Al-Hud, surat ke-11 ayat 105 sampai 108. Itu rujukan kita yang awal adalah surat Hud, surat ke-11 ayat 105 sampai 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Jadi bahagia itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sa'id, ya. Asal katanya sa'ada yas'adu, itu berbahagia. Orang yang berbahagia itu disebut sa'id, tapi kalau jamak itu namanya disebutnya su'ada, ya. Jadi kalau satu orang itu sa'id, kalau banyak itu su'ada. Lawan dari kata bahagia itu Allah juga mengangkat di dalam ayat ini, itu asal katanya syaqiya yashqa. Jadi lawan bahagia itu celaka. Syaqiya yashqa. Maka orang yang celaka itu disebut dalam bahasa Arab syaqiyun, orang yang celaka. Kalau yang celakanya ini banyak jadi asyqiya. Nah, kata ini juga ini dipergunakan di dalam doa-doa ketika di bulan suci Ramadan itu ba'da salat tarawih, biasanya doa kamilin itu masuk kalimat ini. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syarifah, ya, minas su'ada'i wal maqbulin. Ya Allah, jadikanlah pada malam-malam yang mulia ini
kami menjadi as-su'ada, orang-orang yang bahagia. Kemudian juga dilanjutkan su'ada il-maqbulin, dan orang-orang yang diterima doa ibadahnya oleh Engkau. Wala taj'alna minal ashqiya, dan jangan jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang celaka, il-mardudin, yaitu orang-orang yang amal-amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berkaitan dengan bahagia dalam bahasa Arab, itu disebut namanya sa'id atau su'ada, sementara orang yang celaka lawannya syaqiyun ashqiya. Jamaah rahimakumullah, nanti kita akan bahas ayat itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan contoh-contoh di dalam Al-Quran ya. Ada orang ketika hidup di dunia ini mencari yang disebut namanya kebahagiaan yang sifatnya semu. Jadi menurut manusia ini kebahagiaan, tapi menurut Allah itu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, di dalam sabdanya beliau bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan minal ma", dalam satu riwayat mengatakan min zahab, ya, labtagha ilaihi thaniyan wala yamla'u khawfa min Adam illa turab. Jadi kebahagiaan yang semu itu, kata Nabi, apabila manusia itu mengejar untuk memenuhi hawa nafsunya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan satu gambar, seandainya manusia itu memiliki satu lembah emas, kalau dia terus mengikuti hawa nafsunya, maka kata Nabi dia akan mencari lembah yang kedua. Begitu seterusnya, lembah kedua dapat, terus dia akan mencari ketiga, keempat, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu labtagha, maka dia tidak akan puas, akan terus mencari illa turab, kecuali mulutnya sudah disumpal tanah. Maksud ketika meninggal dunia, itu baru berhenti begitu. Jadi sekali lagi, kebahagiaan yang semu itu apabila seseorang terus-menerus memenuhi keinginan hawa nafsunya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, ada orang-orang yang mengatakan bahwa atau menjadikan harta dan jabatan itu atau harta dan pengikut itu menjadi puncak kebahagiaan, maka itu dikejar. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Jadi membanggakan harta-hartanya, wa a'azzu nafara, pengikutku lebih banyak. Ini merupakan kebahagiaan yang semua orang menjadikan itu harta dan pengikut yang banyak. Yang kedua juga contoh di dalam Al-Quran, bagaimana Qarun ini begitu mengagungkan hartanya, sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta mengeluarkan zakatnya, apa yang dikatakan kepada Nabi Musa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Ini kesombongan yang luar biasa ya. Jadi Qarun itu mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ini harta yang aku peroleh ini innama utituhu ala ilmin 'indi, karena kehebatan ilmuku. Allah dibuang. Padahal nanti di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wallahu yakhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita bisa berpikir ya, kita memiliki ilmu apapun bentuknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dulunya la ta'lamuna syai'an. Oleh karena itu ilmu, pengetahuan yang kita miliki apapun bentuknya itu sebetulnya adalah hakikatnya Allah yang memberi. Inilah kesombongan ketika dia mengatakan bahwa harta itu merupakan kebahagiaan yang hakiki, maka Allah mengatakan Qarun itu merupakan orang yang sombong. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi, sampai membuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah berkaitan dengan harta duniawi ini, Allah memberikan pendidikan kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, la tu'jibuka amwaluhum,
Jangan engkau menjadi bangga, menjadi kagum. Ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi hartanya banyak begitu. Kita ini orang-orang Islam nggak boleh. Kata Allah Subhanahu kagum, kemudian kita merasa minder, merasa rendah diri. Enggak, kata Allah. Kenapa? Karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya kata Allah, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha. Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta itu yang berlimpah itu Allah berikan itu dalam rangka untuk menyiksa mereka. Jadi kita agak bingung nih, Allah kasih harta tapi bentuknya siksaan gitu. Ini maksudnya bagaimana gitu? Di dalam satu kitab, ada kitab itu namanya Wasiatul Mustafa. Jadi wasiat Rasulullah kepada sepupunya, kepada menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu dikumpulkan dalam satu kitab namanya Wasiatul Mustafa. Rasulullah bersabda, memberikan wasiat ini kepada Sayyidina Ali. Qala Rasulullah SAW, ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Jadi kata Nabi, wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala murka terhadap seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan rizki yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu, apabila murka Allah semakin bertambah kepada seseorang itu, wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yusibahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan orang itu kepada syaitan. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiat ini, wa yusghiluhu bid-dunya 'anid din, sehingga syaitan itu akan menyibukkan orang itu ya, dengan dunianya dan dia akan melalaikan agamanya. Wa yusahhilu lahu umur dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Kemudian setan juga akan memudahkan urusan-urusan dunianya, sementara dia membisikkan, tenang aja, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu. Jadi orang berbuat maksiat tapi setan membisikkan itu suatu kebaikan. Ini penjelasan ini belum tuntas ya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda ya, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Apabila kamu melihat Allah memberikan dunia atau harta kepada orang yang suka bermaksiat, fa innama huwa istidraj. Sebetulnya itu merupakan istidraj. Jadi terkadang orang tidak beriman, ya, apalagi beribadah kepada Allah, tapi semakin bagus tuh, bisnisnya kelihatan bermanfaat tuh, semakin maju. Itu kata Nabi, fa innama huwa istidraj. Itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Rasulullah dilarang oleh Allah, fala tu'jibuka amwal, jangan engkau terpukau dengan orang yang tidak ibadah tapi hartanya banyak. Enggak. Karena itu merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala berupa istidraj. Istidraj itu kalau bahasa gampangnya begini, Pak. Kalau kita mancing, itu kan dipancingnya itu kita kasih umpan. Dalam penglihatan ikan, itu kan satu kenikmatan sebetulnya kan, karena umpan itu. Tapi begitu umpan itu dimakan, yang ada Pak? Oh, itu siksa itu. Jadi sebetulnya istidraj. Jadi menurut pandangan mata kita, oh orang ini kok tambah banyak materinya, tapi di mata Allah itu merupakan yu'adzibuhum, Allah kata hendak menyiksa ya. Jadi nggak usah bangga ya, kagum, kemudian kita merasa lemah dan segala macam. Ketika orang-orang tidak beriman, kok makin banyak gitu hartanya. Fa inna ma huwa istidraj kata Nabi. Thumma tala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surat Al-An'am ayat ke-44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Jadi memang begitu siklus kata Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok semakin dibuka begitu. Nanti ketika mereka merasa sudah bangga dengan harta-hartanya, baru di situ kata Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtatan, baru Allah nanti akan berikan siksa itu. Mungkin kalau sekarang yang fenomena kita lihat ini ya kasus saya baru nyebut bapak udah duluan. Itu merasa bangga tadinya kan, luar biasa, jabatan punya, harta punya, apa sih yang dikuasai? Orang-orang Islam ditangkapin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Tapi ini kata Allah, istidraj, innama huwa istidraj.
pertama berkaitan dengan harta, oleh karena itu ada orang-orang menjadikan harta itu merupakan kebahagiaan, ya. Maka dikejar itu tanpa mempedulikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah berikan contoh kebahagiaan yang semu itu terkadang orang mengejar jabatan dan kekuasaan. Itu menjadi satu kebahagiaan puncaknya, maka itu dikejar apapun caranya, apapun jalannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, Namrud itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa, begitu sewenang-wenangnya ketika dia memiliki kekuasaan itu, pemerintahan rakyatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat ke-68 Allah berfirman, qalu harriquhu wansuruhu alihatakum in kuntum fa'ilin. Jadi kata Namrud kepada rakyatnya, harriquhu wansuruhu, bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ini Tuhannya sudah dibantu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menangkap Nabi Allah Ibrahim, Bahab, ya. Menangkap Nabi Ibrahim itu suruh dibakar, gitu ya. Ini karena merasa kekuasaan itu merupakan kebahagiaan yang puncak, oleh karena itu dia sewenang-wenang terhadap orang lain. Begitu juga Firaun Allah gambarkan, ya, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa-bahasa mengejek yang konyol itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Coba buatkan aku menara yang tinggi, katanya, supaya aku nanti naik ke sana bisa melihat Tuhannya Musa, gitu. Jadi kadang-kadang orang begitu, Pak, mengejek orang lain. Ini karena memang asumsinya di kepalanya, mindsetnya, kebahagiaan yang tertinggi adalah kekuasaan. Juga Allah mengangkat contoh bagaimana jabatan ini menjadi satu fokus, ya, ketika seseorang punya mindset bahwa jabatan itulah kebahagiaan yang tertinggi. Termasuk di sini Allah berikan contoh di dalam surat Asy-Syu'ara itu bagaimana tukang-tukang sihir Firaun. Karena dulu di zaman Nabi Musa itu orang yang paling mendapat jabatan tinggi dari Firaun adalah orang-orang yang punya ilmu sihir. Jadi Bapak kalau pengen hebat zaman dulu tuh harus bisa sihir, ya, baru bisa dapat jabatan level-level menteri itu harus punya ilmu sihir. Ketika mereka mau diadu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ja'a as-saharah, ketika tukang-tukang sihir sudah berkumpul, ya, menemui Firaun, qalu li Firaun, mereka berkata kepada Firaun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Firaun, nanti kalau kita menang lawan Musa, itu kira-kira dapat upah nggak? Tukang sihir tetap minta upah, Pak. Tukang sihir itu kan ngerjain jin tuh, nanti jin juga minta upah sama tukang sihirnya, gitu. Apa jawaban Firaun? Qala na'am, ya pasti akan aku kasih upah, gitu, kalau kalian bisa menang melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan Firaun itu menjanjikan wa innakum idzal laminal muqarrabin, dan kalian itu bukan saja diupah oleh aku, kata Firaun, tapi idzal laminal muqarrabin. Qarraba yuqarrib itu maknanya didekatkan, tetapi dalam makna itu orang yang paling didekatkan kepada Firaun itu maksudnya akan diberikan jabatan tinggi. Ya, jadi Firaun menjanjikan qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin, bukan saja kalian akan diupah, digaji oleh aku, tapi juga akan dijadikan orang-orang yang terdekat dengan idzal laminal muqarrabin, jabatan, menjadi seolah-olah kebahagiaan yang paling tinggi. Ini yang Allah angkat di dalam Al-Quran. Bermacam-macam orang mencari kebahagiaan itu, ada yang melalui harta, pengikut, jabatan, dan segala macam, ya. Mindsetnya begitulah manusia yang Allah angkat di dalam Al-Quran. Nah, baru kita yang kedua ini kita akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu kebahagiaan yang hakiki menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Kita kembali di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat ke-106. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa shahiq. Fa'ammal ladzina syaqu. Sedangkan di ayat ke-107-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu wa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz.
Nah, ini memang kita harus perhatikan dari sisi bahasa ini adalah dari grammarnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang celaka itu wa ammal ladzina syaqu, ya. Di dalam bahasa Arab sama sebetulnya Pak dengan bahasa Indonesia, ada kata kerja itu yang sifatnya aktif, ada kata kerja yang sifatnya pasif, ya. Yang aktif itu disebut namanya mabni lil ma'lum. Kalau yang pasif itu disebut namanya mabni lil majhul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara orang-orang yang celaka, wa ammal ladzina syaqu, itu menggunakan mabni lil ma'lum. Jadi kata kerjanya aktif. Maksudnya apa? Ini satu isyarat dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang celaka itu jalannya ditempuh oleh dirinya sendiri tuh. Karena pakai mabni lil ma'lum. Tapi ketika Allah berbicara wa ammal ladzina su'idu, kalimat itu menggunakan mabni lil majhul, pakai kalimat pasif. Jadi orang-orang yang dibahagiakan, bukan yang membahagiakan diri, tapi yang dibahagiakan. Ini satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bahagia, maka tidak boleh jauh-jauh dengan Allah Subhanahu, karena kebahagiaan yang hakiki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah menggunakan yang satu mabni lil ma'lum, yang kedua menggunakan mabni lil majhul. Ya, jadi yang satu kalimat aktif, yang satu kalimat pasif. Jadi orang-orang bahagia itu kata Allah, fa ammal ladzina su'idu, aku berikan, aku bahagiakan. Jadi kita tidak bisa sendiri, harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kemudian mendefinisikan kebahagiaan yang hakiki itu as-sa'adatu hiya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah muawanatullah lil insan ala nailil khair. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kuncinya di dalam surat Hud itu kata Allah, wa ammal ladzina su'idu, barang siapa orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka definisinya as-sa'adatu hiya, kebahagiaan yang ketiga, muawanatullah lil insan ala nail khair, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Oleh karena itu Pak, saya angkat sedikit. Kalau di mazhab thariqah itu ketika mereka membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, itu mereka memaknai di dalam hati itu ilahi anta maqsudi. Yang kedua apa? La ilaha illallah itu waridhaka matslubi. Jadi memang yang dicari itu adalah ridha Allah. Dan yang ketiga, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, karuniakan kepada kami, kepadaku ya Allah, pada hamba ya Allah, mahabbataka wa ma'rifataka, cinta kepadamu dan mengenal engkau ya Allah. Nah, jadi dalam kalimat tauhid pun mereka memaknai itu la ilaha illallah itu yang pertama ilahi anta maksudi, ya. Jadi dalam hidup dan kehidupan ini kita tujuannya itu memang cuma kepada Allah. Yang kedua yang harus kita cari waridhaka matlubi, keriduan Allah. Apapun, kapanpun, dimanapun itu harus kita cari waridhaka matlubi. Kalau Allah sudah ridha, itulah puncak kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya ada di dalam kalimat tauhid sebetulnya. La ilaha illallah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Ridhamu yang kami cari ya Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ma'anatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ala nailil khair, untuk kita bisa berbuat baik, maka jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita harus senantiasa menyeimbangkan kebutuhan fisik kita dengan kebutuhan rohani. Jadi teriakan-teriakan kebutuhan fisik kita ini harus diseimbangkan dengan kebutuhan rohani. Karena di dalam rohani kita tuh ada fitrah, ya. Fitrah tauhid. Ingin selalu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, itu fitrah. Maka ketika fitrah itu tidak dipenuhi, itu ada teriakan-teriakan batin. Contoh yang gampang umpamanya, fisik ini kan perlu makan.
Tapi ketika makanan-makanan itu kita peroleh dari baik zatnya itu haram atau caranya mencarinya haram, itu orang ketika kali pertama makan itu pasti teriakan batinnya akan teriak. Itu yang disebut namanya hati nurani. Hati nurani akan teriak. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia itu sebetulnya tidak pernah bisa berbohong kepada dirinya, walau al-khama azira. Ya. Walaupun kita membohongi itu tetap teriakan terus keluar. Jadi kebahagiaan itu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita harus senantiasa berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan fisik ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rohani. Itu inginnya selalu bertauhid. Artinya ingin mengikuti cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para koruptor, penjahat dan segala macam itu sebetulnya teriakan batinnya terus begitu. Oleh karena itu Pak, jemaah rahimakumullah, jadi hati nurani kita itu merupakan mahkamah. Maka Allah gandengkan di dalam surat Al-Qiyamah itu, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah merupakan mahkamah nanti di akhirat kelak. Tapi batin kita juga tahu, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, batin kita juga teriak ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, kita harus senantiasa menyeimbangkan kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani, ini akan terjadi kebahagiaan. Kita berbohong, enggak, batin ini pasti akan teriak. Kata Allah, walau alqama azira. Oleh karena itu dalam ilmu psikologi dari ayat surat Al-Qiyamah ini, jadi sebetulnya kalau ya Pak, ini satu ilmu psikologi, umpamanya kita bertanya kepada anak kita, itu ciri-cirinya kalau berbohong itu Pak, itu banyak dalil yang dikeluarkan Pak. Nah, dari mana umpamanya kita larang main PS umpam, itu ketika dia mau berbohong itu dalilnya banyak tuh, ngejawabnya muter. Jadi semakin banyak dalil yang dikeluarkan, itulah cara untuk membohongi diri itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nggak bisa bohongin dirinya, orang lain bisa dibohongin. Jadi kalau orang ditanya jawab yang muter, itu salah satu ciri itu berbohong. Makanya FS itu kalau ditanya muter nggak? Muter itu semua orang di prank itu. Itu psikologi dalam Al-Quran. Kita itu nggak bisa ngebohongin diri, orang lain aja. Makanya salah satu ciri orang ngebohong itu jawabannya muter-muter. Itu Al-Quran mengatakan begitu psikologinya. Jadi kalau kita punya anak, yang ditanya itu, kita nanya apa jawabannya kemana gitu muter. Itu salah satu ciri. Ya, secara psikologi dibaca, enak bohong dia. Karena kalau orang yang tidak berbohong itu jawabannya spontan Pak. Dari mana? Dari sini. Nah, gitu. Tapi kalau dia mau bohong itu pasti alibinya lah ya. Oh enggak, muter ya. Jadi kata Allah Subhanahu, kita ini ada mahkamah di dalam. Ketika kebutuhan fisik tidak sesuai dengan kebutuhan rohani, maka akan teriak nurani. Tapi sekali lagi, nurani ini ketika terus diinjak, dibungkam ya, maka lama-lama dia akan menjadi lebih dalam. Ini teriakan-teriakannya tidak terdamai, tapi teriakan itu tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu beruntung kita menjadi orang-orang beriman, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak membohongi jiwa kita, karena jiwa kita tidak bisa berbohong. Kita tidak bisa berbohong kepada diri kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia beriman dan amal soleh. Oleh karena itu dalilnya sangat kita hafal tuh. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kata Allah, orang tuh banyak yang rugi, semua manusia rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Oleh karena ketika kita beriman dan melakukan amal soleh, di sana ada kebahagiaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Berwasiat tentang kebaikan, berwasiat tentang kesabaran. Tawassaw bil haqq itu digandeng dengan tawassaw bis sabr, karena Pak, ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain itu harus perlu kesabaran. Kadang-kadang ada orang yang diajak sholat, lu aja duluan. Kadang-kadang ngomongnya kalau yang nggak bisa sok suci lu aja. Makanya tawassaw bil haqq itu kata Allah harus dibarengi tawassaw bis sabr. Jangan langsung kitanya emosi, kurang ajar lah itu. Nggak boleh, kata Allah tawassaw bis sabr. Memang begitu pada awal. Kalau Nabi itu, Nabi juga dimaki-maki juga begitu. Maka tawassaw bil haqq ini kunci Pak. Kalau Bapak ingin mengajak orang kepada kebaikan itu siap-siap tuh. Karena kadang-kadang dari mulutnya keluarnya nggak nyaman. Maka tawassaw bis sabr. Saya dulu pernah gituin. Ada teman orang Jawa Timur, yuk kita sholat.
sok suci dulu kata orang. Sok suci. Kita hanya di rumah, masya Allah nggak nyaman ke kuping. Tapi harus besar. Ya udah nggak apa nantilah kita ajak lagi. Harus sabar. Jadi sabar itu berikhtiar, ya tetap. Kemudian kita dialog dan segala macam sabar. Jadi yang kedua, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah melakukan iman dan amal saleh, itu termasuk kalau kita melakukan itu maka kita dalam kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, Pak. Kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ridha Allah Subhanahu wa taala terkadang juga kita harus rela meninggalkan kezaliman. Jadi di lingkungan kita sudah kita kasih tahu dan segala macam, tapi kezaliman terus gitu. Nahi mungkar yang sudah kita jalankan, tapi terus kezaliman itu, maka itu harus kita tinggalkan. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim juga ketika mendidik putranya Nabi Allah Ismail, tadi doanya kita baca, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Allah Ismail itu lahirnya di Palestina. Di Palestina. Tapi ketika lahir itu Allah perintahkan untuk dipindahkan ke Mekah. Pada waktu itu Mekah itu Allah gambarkan dalam doa Nabi Allah Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jangan pun air, tumbuhan aja nggak kering kerontang, Allah pindahkan ke. Tapi di sana kata Allah, inda baitikal muharram, ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, contoh itu di dalam Al-Qur'an ketika para pemuda Ashabul Kahfi. Para pemuda Ashabul Kahfi, nanti silakan baca riwayat dan sejarahnya ya. Itu ternyata mereka itu pemuda-pemuda bukan pengangguran, Pak. Ini pejabat-pejabat istana. Mereka punya jabatan, mereka juga punya harta. Tetapi ketika kezaliman raja ini tidak bisa dihentikan, maka mereka meninggalkan kezaliman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz awal fitsyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ditinggalkan kemegahan itu. Mereka masuk ke dalam gua yang kecil, tapi di situ ada kebahagiaan dari Allah. Rahmat Allah turun. Rabbana wa hayyi lana min amrina rasyada. Ternyata kalau Allah sudah ridha, kebahagiaan itu bukan di istana yang luas begitu, tapi di gua yang sempit itu juga Allah berikan kebahagiaan. Mereka rela meninggalkan jabatan mereka. Mereka rela meninggalkan istana yang begitu luas. Demi apa? Demi mencari kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin mereka jalan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kebahagiaan yang hakiki juga ya ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dampaknya kalau dipandang dari mata manusia itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah gambarkannya ketika ditangkap itu di dalam api, di dalam bakaran api itu justru itu kebahagiaan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia yakin sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam riwayat diceritakan bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim sudah dimasukkan ke dalam api, diikat, api sudah dinyalakan, itu 3 malaikat itu turun, sudah minta izin sama Allah. Yang pertama itu katanya malaikat hujan, yang kedua itu malaikat angin, dan yang ketiga itu malaikat Jibril. Jadi ketika api itu sudah nyala, malaikat angin itu ngomong begini, ya Ibrahim, kami udah izin sama Allah, engkau tinggal bilang aja, tiupkan angin, kita tiup. Tapi Nabi Allah Ibrahim itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi ilmuhu ya. Jadi kata beliau, cukup ya. Allah tahu tentang keadaanku. Aku tidak butuh ditiup angin api. Yang kedua malaikat hujan begitu juga. Kata malaikat, ya Ibrahim, minta sama Allah hujan, kami akan turunkan hujan. Hasbi ilmuhu. Cukup bagiku. Allah tahu tentang kondisiku. Yang terakhir Jibril pun ditolak oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang penting kata dia, Allah Subhanahu wa taala tahu keadaanku. Dia yakin Allah akan memberikan kebahagiaan yang hakiki walaupun di mata manusia itu dalam kondisi sesuatu yang tidak nyaman dibakar itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim."
Pak, ini ada logika Nabi Allah Ibrahim, kenapa ketika malaikat-malaikat itu menawarkan pertolongan sudah atas izin Allah, dia tolak kenapa? Yang pertama, kalau dia izinkan malaikat angin itu meniupkan anginnya sehingga api itu mati, itu nanti yang menang tetap Namrud. Kalau apinya mati ditiup angin, yang ngomong ini, Ibrahim kalau nggak ada angin mampus lu gitu. Jadi secara psikologis yang menang Namrud. Sama hujan juga, kenapa ditolak? Kalau turunkan hujan mati, api tetap ngomong, Ibrahim kalau nggak ada hujan mati lu gitu. Maka kata Nabi, hasbi ilmuhu fala, cukup Allah tahu tentang kondisiku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sesuatu itu takjub. Takjubnya bagaimana? Apinya tetap nyala, tapi Nabi Ibrahim nggak kebakar. Kira-kira secara psikologis kalah nggak Namrud? Kalah, Pak. Dan orang-orang itu akan tertarik kepada Nabi Allah. Ini bukan sembarangan orang, ini pasti utusan Allah begitu. Tapi kalau tadi turun hujan, ada angin, kebetulan aja gitu ya. Tapi begitu apinya habis, kayu bakarnya habis, Nabi Ibrahim selamat, Namrud geleng-geleng kepala, luar biasa ini. Mau ngomong apa lagi logikanya? Psikologisnya sudah kalah. Dan masyarakat yang melihat itu juga semua beriman kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini puncak kebahagiaannya adalah ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, kita melihat para syuhada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang hasil akhirnya itu Masya Allah badannya habis tuh. Contohnya paman Nabi Sayyidina Hamzah itu ya, itu kan begitu dia evakuasi kata Nabi, ini mayat siapa? Matanya hilang, hidungnya sudah habis, kupingnya hilang, bahkan dada jantung diambil. Kita nambah siapa? Periksa dari pakai, oh ini nangis lagi. Oleh karena itu tidak boleh kita menyimpulkan orang-orang yang mati dalam kondisi yang hancur, ini masuk neraka, enggak. Belum tentu itu Pak ya. Karena orang mati syahid itu kadang-kadang fisiknya habis tuh, hancur. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin. Yang keenam, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat kebahagiaan hakiki itu, salah satu caranya ada kita sebagai orang beriman itu harus senantiasa berusaha untuk bisa mencintai Rasulullah Sallallahu. Kenapa? Karena beliau itu adalah orang yang paling bahagia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, turunnya paling terakhir, tapi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Oleh karena itu kita salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana supaya hati ini mencintai beliau. Ayat-ayat cinta itu di dalam Al-Quran banyak. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dulu saya Pak ketika belum ngaji berkaitan dengan tafsir, guru saya bilang ini wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Nabi, ini ayat cinta. Saya bilang di mana ayat cintanya, orang taat kok. Taat dibilang cinta. Ternyata begini Bang susunannya ya. Ketaatan seseorang terhadap orang lain, ketaatan seseorang terhadap satu aturan, itu yang pertama, itu yang paling buruk itu landasannya adalah karena takut. Contoh Pak, contoh. Kita bawa kendaraan, tiba-tiba lampu merah, Bapak berhenti apa terus Pak? Berhenti ya Bu ya? Pertanyaan, kenapa Bapak berhenti Pak? Jawabannya keluar. Karena takut ditilang, itu jadi taat karena takut itu paling buruk. Sekarang kalau sanksi tilang dicabut, kira-kira lampu merah pada diterobos enggak? Jadi ketaatan karena takut itu adalah ketaatan yang sangat buruk. Ketika sanksinya dicabut, maka orang semua melanggar. Yang kedua, ketaatan itu Pak, itu landasannya, pondasinya itu karena kepercayaan. Ini sudah lebih bagus daripada takut. Contoh, Bapak ke dokter sakit tuh, dokter bikin resep tuh, ditebus obatnya, diminum nggak obatnya tuh? Diminum. Kenapa Bapak minum? Udah percaya sama dokter. Padahal Pak kalau kita jadi apoteker tahu ini bahaya, ini baik. Itu taat karena percaya dengan ilmu orang lain, telan aja udah. Makanya orang yang diabetes itu kadang-kadang dokter ngasih obat begitu kena ginjal, udah kena ginjal Pak. Kan Bapak dokter yang kasih. Iya, tapi udah kena, nggak tanggung jawab dia Pak. Nah, ketaatan yang paling tinggi itu adalah pondasinya cinta. Maka wa may yuti'illaha war rasul, itu ayat cinta.
Kalau kita sudah jatuh cinta, maka yang pertama orang itu ingin mengikuti. Yang pertama ingin mengikuti bagaimana cara Rasul itu makan, bagaimana cara Rasul itu. Kalau dalam bahasa anak muda tuh, kalau sudah cinta tuh namanya ngefan. Ya, kadang-kadang anak muda yang hobi bola itu nomor sepatunya aja sampai hafal tuh. Itu ciri-ciri cinta. Jadi ketaatan yang terakhir itu adalah fondasinya adalah cinta. Kalau kita sudah jatuh cinta kepada Nabi, malah apapun yang dilakukan oleh Nabi, kita pengen ikut begitu. Maka kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah atau ati'ullah wa ati' itu ayat cinta. Kalau kita sudah jatuh cinta kepada Rasul, maka apapun yang dilakukan oleh Rasul, kita pengen bisa begitu. Ya, pengen bisa Pak. Nah jadi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya bagaimana kita menemukan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak akan jelaskan apa itu definisi cinta karena bukan bab kita malam ini. Nah di dalam surat Yasin berkaitan dengan cinta kepada Nabi itu, ya, ini ada satu fenomena ayat yang luar biasa Pak. Jadi menurut logika kita tuh nggak benar. Saya mau tanya begini Pak, kalau kita kebiasaan ngelihatnya itu yang dijadikan kayu bakar itu kayu yang sudah kering atau kayu yang masih hijau? Kering. Coba kita buka surat Yasin Pak, ayat ke-80. Logika Allah terbalik tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Justru kayu bakar itu kata Allah akhdar, kayu-kayu yang masih hijau itu. Tadi Bapak mengatakan kayu yang kering kan? Allah enggak. Yang dijadikan kayu bakar itu syajaril akhbar, pohon yang masih hijau itu. Masya Allah luar biasa nih. Kalau kita nggak gali ayat ini, kita nggak paham tuh. Kenapa logika Allah terbalik gitu ya? Kita kan realnya begitu tuh. Kalau kita ngebakar kayu pasti udah kering, yang hijau susah dibakar. Tapi kata Allah enggak. Yang mengeluarkan api itu akhdharina, pohon yang masih hijau. Ini bagaimana maksudnya? Jadi begini Pak, sebetulnya kayu-kayu yang kering yang kita bakar itu, bisa dibakar itu, di dalam kayu-kayu yang kering itu karena kayu itu sudah mencerap partikel-partikel matahari ketika pohon itu masih hijau. Jadi semenjak pohon itu masih muda, dia mencerap partikel-partikel matahari itu sampai dia tua, sampai dia kering. Maka ketika kering kita bisa dibakar karena sudah ada partikel apinya dari matahari. Makanya Allah logikanya alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Pohon yang bisa dibakar itu yang masih hijau. Itu maksudnya kenapa? Karena ketika masih muda itu dia mencerap partikel-partikel matahari. Nah, orang-orang beriman yang mencintai Rasulullah SAW ini satu isyarat. Di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti ketika orang-orang beriman di padang mahsyar itu Pak, ciri-cirinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'azim. Jadi orang-orang beriman nanti di padang mahsyar itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nuruhum yas'a baina, memancar sinar. Jadi insyaallah mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang dipancarkan sinarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah ciri orang itu masuk surga. Di ayat berikutnya, ya, ayat ke-13-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu zurna naqtabis min nurikum. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika di padang mahsyar tuh ngiri. Tunggu kami katanya, supaya kami bisa juga mengambil cahaya kalian gitu. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman? Qila ji'u wara'akum faltamisu nuran. Kalau kalian pengen cahaya yang kami miliki seperti ini, kata orang-orang beriman, farji'u, kembali saja. Farji'u wara'akum, kembali ke belakang. Apa maksud kembali ke belakang? Jadi kalau ingin memiliki cahaya seperti ini, ya cerapnya ketika kalian di dunia itu sama dengan pohon itu. Kalau ingin dibakar nanti ketika kering itu bisa dibakar, maka ketika masih muda itu cerap sinar matahari itu partikelnya. Jadi kita mencerap nur Rasulullah SAW dalam bentuk kecintaan kita kepada beliau. Nanti hasilnya di akhirat kelak. Nuruhum yas'a baina aydihim
wa bi aymanihim, sama dengan tadi alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Ketika masih muda itu, ketika masih tumbuh itu, pohon itu sebetulnya mencerap partikel-partikel matahari, maka ketika sudah tua menjadi kering dia bisa dibakar. Sama kita juga. Di akhirat kelak kita dibayangkan oleh Allah Subhanahu digambarkan seperti pohon-pohon yang sudah tua kering itu sudah memiliki cahaya. Maka ketika di padang mahsyar nuruhum yas'a baina aydihim, ya, memancar cahaya. Dari mana sumbernya? Dari Rasulullah SAW yang kita cerap ketika kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin kebahagiaan hakiki, salah satu caranya tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling mudah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak salat. Jangan sampai kita tidak berselawat kepada Rasulullah. Ini adalah satu ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah. Karena salawat itu kata para ulama tidak punya wudu pun masih boleh. Tidak punya wudu masih boleh. Nah, tinggal pertanyaannya nanti salawat yang paling benar bagaimana? Banyak sekali tuh. Saya ada satu kitab itu judulnya itu makna salawat dan macam-macam salawat. Di dalam kitab itu, jadi salawat itu bentuknya itu, ya ini berdasarkan riwayat dari Nabi itu kurang lebih ada 70 bentuk salawat. Tapi secara umumnya harus kita pahami, bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau salam kepada engkau kami ini tahu assalamualaikum ya Rasulullah, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum ya. Tapi kalau bersalawat itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah memberikan satu panduan, kata beliau, la salata alayya bisalatil batra. Jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat yang buntu. Jadi seperti kalau dulu kita ngirim surat tanpa perangkot, kira-kira nyampe nggak? Itu namanya salawat batra. Apa salawat batra itu? Kata Nabi, salawat yang tidak menyertakan keluarga. Oleh karena itu di dalam sholat jangan sekali-kali kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus langsung kama shollaita wa ala alihinya nggak dibaca, itu batal sholatnya. Itu kunci itu. Jadi harus ada nama Nabi, harus ada nama keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita jangan ribut tentang masalah sayyidina, ya. Karena terpembahasan panjang lagi. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, amalan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu ya memang tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan segala arti dan maknanya. Ketakwaan itu kita tidak mungkin bahas malam ini. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para awliya Allah, kekasih Allah itu kata Allah di dunia ini sudah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kondisinya sikon apapun bentuknya itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berikan di dalam hati kebahagiaan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa sih amalan mereka? Kita lanjutkan ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ternyata amalan mereka itu beriman, yattaqun, menggunakan fi'il mudhari'. Artinya apa? Bertakwa itu bukan sekali-sekali tapi terus, istimrar. Yattaqun terus. Selama hidup terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya. Mereka sudah mendapatkan kabar-kabar gembira itu sebelum di surga. Di dunia ini Allah berikan kabar gembira. Kalau mengkaji ayat ini kedalaman itu. Kemudian yang kedelapan, cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, ya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Salat itu memang zikir dalam bentuk khusus. Oleh karena itu ada waktunya, ya, ada batasannya. Zuhur 4 rakaat begitu dibatas. Tapi zikir-zikir selain di ibadah-ibadah mahdoh itu kata Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, sebanyak-banyak. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, setiap kita ini harus menzikirkan Asmaul Husna, harus punya itu.
Karena setiap Asmaul Husna yang kita zikirkan itu mempunyai fadilah-fadilah khusus. Contoh umpama Asmaul Husna itu nama Allah itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Nah itu dianjurkan itu minimal satu hari itu kita mengamalkan 2 Asmaul Husna itu 40 kali. Apa maknanya? Apa fadilahnya? Ketika orang mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum, kalau dilakukan Ya man la ilaha illa anta, jadi Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya man la ilaha illa anta, maka kalau terus ini kita zikirkan, Allah akan karuniakan kepada orang itu hatinya tidak lagi dia bergantung kepada makhluk-makhluk Allah, tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian daripada amalan bagaimana supaya hati ini bertawakal kepada Allah, yaitu zikirkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya man la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan mencari keridhaan Allah agar kita mendapat kebahagiaan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari Allah, lupa kepada Allah, dia tidak zikir lisannya, qalbinya, ya. Maka kata Allah, ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit walaupun hartanya banyak, gelisah. Kita beruntung orang beriman ini ya, harta dikasih oleh Allah, hati juga Allah berikan ketenangan segala macam ya. Ini merupakan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian jenis-jenis kebahagiaan ini dalam Al-Quran banyak kalimatnya, bukan sa'ada yasta'id, tapi ada juga yang pertama itu ridha ya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ahli surga itu, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah ya. Itu juga bentuk kebahagiaan, ridha. Yang kedua itu bentuk kebahagiaan itu disebut namanya surur ya. Ini ada di dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura innama nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura ya. Ini ayatnya banyak sekali, tapi saya akan berikan kesimpulan begini. Jadi menurut Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan kebahagiaan hakiki itu, yang pertama ya, beliau menyebutkan begini dalam bentuk lawannya, didduhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alamatis syaqa ya. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang celaka. Jadi lawannya bahagia itu celaka. Min alamatis syaqa. Yang pertama kata Nabi, jumudul ain, keringnya mata air, tidak pernah nangis atas dosa-dosanya. Jadi ciri-ciri orang yang celaka di dunia ini kata Nabi yang pertama jumudul ain, air matanya nggak keluar, sudah tidak bisa lagi menangisi dosa-dosanya. Nanti di hadis lain itu Rasulullah menyebutkan begini, nanti ada 3 kelompok mata yang tidak akan menangis di yaumil qiyamah kelak. Nah salah satunya adalah orang yang sudah bisa menangisi dosa-dosanya ketika di dunia ini. Jadi kalau dia tidak bisa menangisi dosa-dosanya, itu kata Nabi jumudul ain, itu salah satu ciri-ciri orang yang asyaqa, orang yang celaka. Kenapa? Bagian hati bisa menangis dosa-dosanya. Gimana? Bagian hati itu gimana? Bagian apa? Ya ini dalam bentuk lawan itu maksud orang yang celaka begini, berarti orang yang bahagia itu lawannya. Ya. Jadi kalau bapak, ibu sekalian dalam tahajudnya sudah bisa menangisi dosanya, itu ciri-ciri orang yang suada ya. Yang kedua kata Nabi, ciri-ciri orang celaka itu waqaswatul qalbi, hatinya keras. Maksudnya di sini bukan hati fisik. Kalau hati fisik lever itu yang tahu dokter. Hati keras itu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mendengar bagaimana hidayah itu nggak mempan gitu, biasa aja, tenang aja gitu. Mendengar ayat-ayat tentang neraka biasa aja begitu. Itu qaswatul qalb begitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjadi hati kita menjadi qaswatul qalb ya. Nah, orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia itu kata Nabi SAW itu lawannya ya. Jadi dia itu mendengar hidayah segala itu cepat gitu nangkapnya. Lembut, langsung tertarik. Yang qaswatul qalb itu kalau dalam bentuk lisan begitu Pak. Ya kita salat sok suci loh, itu qaswatul qalb itu. Lu aja dulu gitu ngajak-ngajak orang sok suci lah. Itu bahasanya nggak nyaman didengarnya Pak. Mungkin Bapak pernah ngalamin gitu ya. Nah kalau di rumah kita ada yang begitu bahaya tuh Pak. Jangan sampai tuh Pak. Anak-anak kita, nak sholat bentar dulu sih Pak.
Kadang-kadang gitu, kalau main game itu suruh sholat, yang ada dimarahin kita. Entar sih Pak begitu. Insyaallah, hati-hati. Yang ketiga kata Nabi, wasyiddatul hirsi fi talabid dunya, orang yang rakus ketika mencari dunia itu rakus. Kita orang Islam ini kalau nggak mencari dunia itu dosa, itu nggak ikhtiar dosa Pak. Tapi yang dilarang itu rakus. Yang dilarang itu rakus. Jadi rakus itu orang yang tidak pernah bersyukur. Dapat itu segini, nggak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi kata Nabi, ciri-ciri orang yang celaka itu wasyiddatul hirsi fi talabid dunya, dia rakus dengan dunia. Tadi Nabi menjelaskan, punya lembah emas satu pengen buat terus, nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ciri yang keempat, ya, wal israr ala dzambi, orang yang celaka itu kata Nabi orang yang senantiasa terus istiqomah dalam berbuat maksiat terus, dosa satu dan dosa dua terus begitu, menghasilkan dosa, dia istiqomah dalam berbuat dosa. Itu ciri-ciri orang celaka. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini ya. Jadi kalau kita sudah bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, langsung ketika berbuat dosa zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Kita datang kepada Allah Subhanahu, ada maksud. Tapi orang yang celaka itu membuat dosa itu israr, nyaman dia buat terus istimrar. Itu 4 ciri-ciri orang yang celaka kata Rasulullah SAW, dan lawannya itu adalah orang-orang yang su'ada. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, kalau Rasulullah SAW, inna haqiqatas su'ada, hakikat daripada kebahagiaan yang hakiki itu kata Nabi, ayyakhtima lil mar'i amalahu bis sa'adah. Apabila orang itu terus menerus melakukan amal-amal tadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Itu hakikat daripada kebahagiaan yang hakiki. Apabila ada orang kita temukan sampai akhir hayatnya dia berbuat amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan orang yang mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna haqiqatash syaqa, adapun hakikat daripada kecelakaan yang besar, ayyakhtima lil mar'i amalahu bisyaqa. Jadi apabila ada orang sampai akhir hayat itu masih juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita itu dalam pantunnya, tua-tua makin tua makin, nah, maksudnya jadi dalam berbuat maksiat begitu istimrar. Wa na'udzubillah min dzalik. Terakhir kesimpulannya Pak, tadi ada dunia yang dilarang, ada dunia yang diperbolehkan. Kadang-kadang kita bingung sebetulnya orang Islam boleh nggak sih cari dunia yang banyak begitu ya? Karena ayat-ayatnya begitu. Yang kita hafal tuh surat At-Takasur, kan Allah mulai itu alhaakumut takatsur. Celaka itu alhaakumut takatsur, perbanyak harta hatta zurtumul. Jadi boleh nggak nyari harta begitu? Ini kadang-kadang saya bayangin, jadi bagaimana Pak? Boleh nggak nyari harta? Nah, ternyata Rasulullah memberikan kesimpulan begini berkaitan dengan tadi dunia yang harta segala macam, bukan tidak boleh. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man absara biha basarathu wa man absara ilaiha a'madhu. Berkaitan dengan dunia itu, kata Nabi yang diperbolehkan itu man absara biha basarathu. Jadi dunia ini, harta ini boleh kita cari sebanyak-banyaknya, tapi sebagai wasilah, sebagai perantara kita supaya kita kebahagiaan di akhir kelak. Jadi boleh itu sebanyak-banyaknya, orang Islam harus kaya. Tapi itu bukan jadi tujuan. Yang celaka itu kata Nabi, waman absara ilaiha a'mad, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai ghaya, tujuan. Nah, kalau sudah menjadi tujuan ini, maka kata Nabi, a'mad, mata hati itu akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu lagi jalan pulang mau kemana. Maka kita diberikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat. Perhatikan jalan pulang itu kata Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Boleh cari dunia sebanyak baik, tapi jangan jadikan tujuan. Jadi ini kuncinya kata Nabi, man absara, bedanya cuma biha, yang satu lagi man absara ila. Jadi bi dengan ila itu menjadi sesuatu yang sangat bertentangan. Yang diperbolehkan itu man absara biha, jadikan dunia itu, harta yang kita cari itu biha sebagai wasilah. Kumpulkan sebanyak-banyaknya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan sebanyak-banyak menjadi ghaya, tujuan, maka ini yang dilarang
laknat atau madmumah, terhina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat-ayatnya berkaitan dengan yang madmumah ini, namal hayatud dunya illa la'ib gitu. Dunia itu permainan, bukan untuk orang beriman, bukan permainan. Tapi ketika menjadi tujuan, maka kalau main-main aja. Laibun walahu, dan senda gurau, karena nggak ada hasilnya di akhirat. Tapi ketika itu menjadi wasilah, itulah dunia kata Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibad. Siapa yang mengharamkan dunia, harta dicari? Siapa yang mengharamkan? Allah tidak mengharamkan, tetapi motivasinya yang ditanam. Lagi kuncinya man absara biha, barang siapa menjadikan wasilah, basarat, Allah akan bukakan mata batinnya sehingga tahu jalan pulang kemana. Tetapi ketika itu menjadi ghayah, man absara ilaiha, menjadikan ghayah tujuan hidupnya dunia ini, maka kata Nabi, a'matsu, mata batinnya akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tema kita malam ini, kebahagiaan yang hakiki. Jadi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila apapun kapanpun amalan kita ketika itu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya, maka itulah yang disebut kita sedang mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk pribadi, untuk kita semua, ya, sehingga kita punya patokan-patokan dalam beragama ini, dan kita jangan pernah berhenti untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mewajibkan melalui lisan nabinya. Tujuannya adalah maqasidus syariah, supaya kita sampai kepada pemahaman syariat. Tujuan Allah apa sih? Dan di sana yang terpenting, ketika orang sudah tahu tujuannya, maka Allah ingin berikan kenikmatan. Wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Mudah-mudahan kita tutup, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah dalam beragama ini, ya, dengan memahami tujuan-tujuan daripada syariat-syariat yang Allah turunkan ini, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.